ketemu lagi dengan saya Diarita, teman kamu berbagi cerita dan bertumbuh bersama. Oke, kali ini kita mau bahas tentang 3 teknik dasar dalam mengajar terapi. 3 teknik dasar ini bisa dikatakan sebagai 3 tahapan dalam mengajar terapi ya. Yang kita bahas bukan materinya, tapi bagaimana teknik mengajarnya. Ya, kita langsung aja ke yang pertama. Pertama adalah meniru. Jadi setiap materi yang diberikan dalam terapi itu ada menggunakan konsep meniru. Karena kita melihat atau mengetahui bagaimana perkembangan awal-awal anak saat masih bayi, mereka belajar sesuatu dengan cara meniru, dan itu yang kita adopsi lalu kita terapkan dalam terapi. Kita memberikan materi dengan memberi contoh, lalu anak dapat meniru apa yang kita lakukan. Nah, mungkin dalam bentuk gerakan motorik dulu biasanya di awal, lalu ketika sudah mulai ke tahapan anak belajar prakademik, kita mulai mengajarkan tentang huruf, warna, atau angka, atau benda, barulah kita bisa gunakan alat bantu dengan bentuk kartu atau benda aslinya. Jadi kita bisa berikan contoh seperti ini ya. Misalnya anak mengenal tentang hewan. Nah, kita berikan contoh ada gambar kuda, lalu dia juga memegang gambar kuda dan memegang gambar gajah. Nah, kita bisa memberikan contoh. Ayo letakkan gambar kuda di sini. Kita taruh gambar kuda di depan kita. Nanti dia akan memilih. Oh, ini gambar kuda, dia tirukan. Set gitu. Jadi dia meniru apa yang kita contohkan ya. Jadi ada contohnya. Tahapan pertama adalah meniru, dan itu dalam setiap materi baru. Oke? Jadi ketika kita baru memperkenalkan sebuah materi, kita berikan contoh contohnya dulu, baru anak menirukan. Nah, tahapan yang kedua yaitu mengenal atau memahami. Nah, di sini kita sudah menghilangkan contohnya, lalu kita memastikan anak mengerti instruksi kita dan mereka melakukannya. Ya, contoh dengan yang tadi ya, kita misalnya mau mengajarkan anak tentang mengenal hewan kuda gitu ya. Kita bisa berikan instruksi berupa ambil, atau kita bisa berikan instruksi berupa tunjuk gitu ya. Jadi anak memilih dari 2 pilihan, kemudian kita coba berikan pertanyaan, mana gambar kuda, seperti itu, atau ambil yang gambar kuda, tanpa kita beritahu contoh kuda. Oke? Tahapan kedua. Nah, di tahapan ketiga barulah kita bisa berikan instruksi untuk anak boleh menyebutkan atau menjawab pertanyaan. Anak sudah bisa memahami, mengerti yang mana benda yang kita maksud, dan bisa menunjukkan atau menyebutkan ya, tanpa kita berikan contohnya. Nah, ini berlaku bukan hanya untuk anak-anak dalam terapi ya, tapi juga dalam mengajar anak-anak lain, anak-anak pada umumnya. Tahapan ini sangat penting untuk diberikan supaya materi yang diberikan tidak terlalu sulit. Contohnya gini, kita sedang mengajarkan anak mengenal warna-warna. Nah, sering kali orang tua itu kalau mau mengajarin anak-anak tuh langsung dalam bentuk pertanyaan, ini warna apa ya? Gitu, ya kan? Sedangkan warna apa ya itu sudah ke tahapan 3 atau tahapan yang paling tinggi. Untuk mengajar sesuatu materi, kita mulai dari tahapan yang paling dasar, yaitu meniru. Misalnya, kita pakai baju warna putih. Nah, terus kita cari benda-benda yang warna putih, yang warnanya sama. Kita bisa ajarkan mereka dengan mengenal warna putih dengan contoh warna putih yang kita pakai. Ini bajunya warna putih ya, sama dengan warna horden, sama dengan warna, baju kamu sama kayak bajunya mama gitu contohnya. Itu meniru. Nah, kalau kita lihat anak sudah mengerti dan mengingat warna putih itu seperti apa, baru kita bisa berikan pertanyaan. Tapi anak tidak langsung menjawab. Anak itu lebih baik memberikan anak melakukan petunjuk sesuai dengan yang kita instruksikan. Nah, kita bisa tanya nih, yang mana baju warna putih nih gitu, yang mana yang warna merah nih gitu. Jadi dia tunjuk atau dia ambil. Baru setelah kita lihat anak mampu, masuklah ke tahapan yang nomor 3, kita bertanya, yang ini warna apa sih, kayak gitu ya. Jadi itu tahapan yang harus dilakukan untuk memudahkan anak memahami materi, apalagi materinya adalah materi yang baru diajarkan. Meskipun kita udah pernah ajarkan sebelumnya, kita tidak bisa langsung lompat ke tahapan yang ketiga. Karena untuk memastikan anak benar-benar paham, pastikan anak bisa menjawab secara berturut-turut, ya minimal 3 kali pengulangan dia
konsisten menjawab benar, kemudian dia bisa menjawab walaupun diberikan distraksi banyak. Misalnya nih, kita pertama berikan 2 pilihan, kita suruh pilih dia warna putih gitu, tapi ada beberapa distraksi dengan warna merah, hijau, kuning, kita perbanyak distraksinya, dia tidak terganggu, dia bisa tetap konsisten menjawab mana warna putih. Nah, jadi harus kita pastikan dulu anak benar-benar paham di konsep tahapan kedua, baru setelah itu kita bisa masuk ke tahapan ketiga, yaitu menyebutkan. Nanti ketika kita sudah kemas materi itu banyak, tetap tahapannya mulai dari yang tahapan pertama. Oke? Nah, dalam tahapan-tahapan materi ini kan lebih luas ya. Misalnya ketika pertama anak mengenal benda atau hewan, dia mengenal hewan, kuda gitu kan. Nanti kita bisa kelompokkan gitu. Misalnya mana hewan berkaki 4 gitu. Kita bisa lebih komplekskan lagi pertanyaannya, atau nanti berikutnya sebutkan hewan berkaki 4 gitu. Atau kita bisa lagi berikan ciri-ciri hewan berkaki ciri-ciri kuda apa gitu ya. Jadi seperti itu semua tahapan dalam mengajar anak-anak. Oke, jadi ini bukan hanya untuk anak-anak berkebutuhan khusus ya, tapi untuk semua anak kita perlu berikan 3 tahapan dalam mengajar. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam sehat and see you.